Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-10 setelah Trinitatis ini tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 9b hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya: apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebuah hubungan yang baik ditandai dengan adanya aktivitas dan komunikasi yang berjalan dengan baik juga. Tanpa aktivitas dan komunikasi yang baik, sebuah hubungan tidak akan berjalan sebagaimana seharusnya. Kehidupan orang percaya pun harus dipahami demikian. Kekristenan adalah lebih dari sekedar agama dengan seperangkat aturan yang harus dilakukan, yang membebani dan mengekang seseorang. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Itulah sebabnya kehidupan orang percaya harus ditandai dengan hal-hal yang menunjukkan adanya hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, yakni melalui aktivitas dan komunikasi yang terjalin dengan baik. Namun demikian, hal-hal itu tidak selalu terjadi. Orang percaya dapat jatuh dalam godaan rutinitas agamawi yang memang mencerminkan adanya aktivitas keagamaan yang dilakukan, namun tidak mencerminkan sebuah hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Perjalanan umat Israel dan Yehuda sebagai umat Allah menunjukkan adanya masalah-masalah yang demikian. Umat Allah jatuh dalam rutinitas agamawi dengan seperangkat aktivitas yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Tetapi apa yang mereka lakukan jauh daripada kehendak Tuhan. Ketika itu bangsa Israel sedang mengalami euforia ibadah. Mereka telah pulang dari pembuangan sehingga semangat beribadah kepada Tuhan menggebu-gebu. Namun mereka mengalami apa yang sekarang orang sebut sebagai overdosis agama. Bangsa Israel dengan sangat jenius memoles ibadahnya sedemikian rupa hingga tampak sangat religius. Lantas mungkinkah hal-hal yang demikian terjadi dalam kehidupan orang percaya? Mungkinkah seseorang aktif melakukan banyak hal di hadapan Tuhan, tetapi kenyataannya jauh daripada kehendak Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya gereja mengajarkan bahwa ibadah atau liturgi itu bersifat relasional. Pertama, berelasi dengan Allah dan berelasi dengan sesama. Yang kedua, ibadah secara pribadi atau personal. Dan yang ketiga, ibadah
adalah keterlibatan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sesungguhnya ibadah kehidupan yang kemudian memunculkan suatu spiritualitas. Dalam kaitannya dengan ibadah dalam keterlibatan sosial, terus terang dapat kita katakan kurang mendapat perhatian dan tidak banyak peminatnya, bahkan sering absen dalam keseharian kita. Nas renungan yang diacu dari kitab Yesaya pasal 58 ini berbicara mengenai ibadah kehidupan lebih daripada sekedar seremoni liturgi, karena sejatinya dan seharusnya ibadah itu adalah membebaskan dan memulihkan relasi antar sesama dalam kehidupan dan keterlibatan sosial yang terinspirasi daripada Tuhan sebagai pusat ibadah dan belas kasihan yang juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Disinilah tugas Nabi Yesaya untuk menyuarakan kehendak Tuhan bagi pertobatan umat Allah. Allah meminta Nabi Yesaya memberitakan kehendaknya itu dengan keras dan tegas. Laksana orang yang berteriak dengan kerongkongannya, Yesaya diminta untuk menyerukan dan menyaringkan suaranya untuk menyatakan pelanggaran dan dosa umatnya di dalam ayatnya yang pertama. Umat Allah telah ada di titik di mana kesalehan yang mereka tunjukkan adalah kesalehan yang palsu dan jauh dari kehendak Tuhan. Tuhan membenci bentuk-bentuk kesalehan yang demikian. Bila melihat pada kulitnya saja, mereka memang setiap hari mencari Allah dan suka untuk mengenal segala jalannya. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah, mereka menanyakan tentang hukum-hukum yang benar dan suka mendekat, menghadap kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop Yesaya pasal 58 ini mengungkapkan bahwa ibadah tidak bernilai jika tidak didasarkan pada kerendahan hati dan kepedulian secara sosial. Suatu ibadah kehidupan dalam keterlibatan sosial adalah tidak memfitnah, mau berbelas kasih, berbelas rasa bagi kaum miskin, bagi kaum lemah, dan bagi kaum yang tertindas, berbagi roti dan pakaian yang membutuhkan, serta menghormati hari Sabat, yaitu hari Minggu, sebagai cara membarui dan memulihkan rohani dan jasmani. Jika demikian halnya, maka Allah hendak membuka saluran berkat di antara kita, dan terangmu akan terbit dalam gelap, dan gelapmu ibarat rembang tengah hari, dan ibarat matahari yang tak mengecewakan. Lantas, di manakah masalahnya? Umat Allah memang melakukan segala aktivitas keagamaannya, namun mereka melakukannya dengan motivasi yang tidak benar, tanpa pertobatan yang benar, dan tidak menghasilkan dampak kepada orang lain. Pada pasal 58 ini, Allah melalui Nabi Yesaya menyoroti satu dari sekian banyak aktivitas keagamaan yang dilakukan umat Allah, yakni puasa mereka. Pada pasal yang pertama telah ada tuntutan kepada umat Allah agar mereka bertobat. Serangkaian aktivitas keagamaan mereka telah membuat Allah muak. Korban persembahan yang mereka berikan, perayaan-perayaan mereka, bahkan ibadah dan doa-doa mereka membuat Allah muak. Allah jijik karena umatnya melakukan semuanya itu, namun tidak meninggalkan kejahatan-kejahatan mereka. Bagaimana dengan puasa yang mereka lakukan? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, umat Allah melakukan puasanya dengan motivasi yang tidak benar. Dalam puasanya mereka menuntut agar Allah memenuhi keinginan-keinginan mereka. Puasa mereka ditujukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka menuntut Allah dengan pertanyaan, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?" Di setiap hari raya pendamaian, umat Allah akan mengkhususkan satu hari di mana mereka akan berpuasa, merendahkan diri, tidak makan dan minum, sebagai aktivitas yang mereka lakukan secara teratur dari waktu ke waktu. Namun di titik ini,
umat Allah tidak lagi memahami tujuan puasa yang dikehendaki oleh Allah. Disinilah bahaya formalitas belaka dan kemunafikan yang dapat merasuki kehidupan beragama umat Allah. Hal itu terjadi karena umat melakukan tanpa mencari kehendak Allah yang benar. Allah membuka segala borok umatnya melalui suara nabinya. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burungmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Ayat 3 sampai ayat yang keempat. Puasa yang diarahkan pada kepentingan diri sendiri membuat Allah bertindak untuk tidak memperhatikan mereka. Dalam hal ini Yesaya menunjukkan bahwa umat Allah tetap mengerjakan urusan mereka di hari puasa mereka. Pekerjaan dan urusan yang mereka tinggalkan ketika mereka berpuasa, mereka bebankan kepada pekerja-pekerja mereka. Di hari puasa, umat Allah menekan dan memaksa orang lain demi kepentingan mereka, sementara mereka dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Tentu orang-orang ini sama sekali tidak mau merugi barang sehari. Puasa jalan, bisnis pun harus tetap berjalan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu puasa yang demikian tidaklah dikehendaki oleh Allah. Puasa mereka memang dilakukan sambil menabur abu di atas kepala mereka. Kain kabung dikenakan pada tubuh mereka. Bahkan badan mereka dibaringkan di atas tanah sebagai tanda merendahkan diri. Namun bahasa tubuh tidak selalu mencerminkan kedalaman hati dan motivasi seseorang. Puasa umat Allah bukanlah puasa pertobatan yang benar, sebab puasa mereka justru menghasilkan kekerasan dan penindasan kepada orang lain. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Puasa yang dikehendakinya adalah puasa yang membebaskan, puasa yang memerdekakan orang-orang yang tertindas dari penderitaan mereka. Tuhan berfirman, "Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuku, supaya engkau memerdekakan orang-orang teraniaya dan mematahkan setiap kuku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Alih-alih menuntut berkat Allah atas kesalehan mereka yang berpuasa, Allah menginginkan umatnya menjadi berkat untuk orang lain. Allah mengkehendaki bahwa dalam puasa umatnya, mereka memakai harta benda dan segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada mereka untuk menolong orang lain, yakni membebaskan dan memerdekakan yang tertindas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, spiritualitas dan kerohanian seseorang akan nyata pada tindakan-tindakannya yang mencerminkan motivasi dan pertobatan yang benar, serta kesediaannya memikul salib dan menyangkal dirinya setiap hari, sebagaimana panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini jika dihubungkan dengan topik minggu, ibadah yang berkenan bagi Tuhan? Yang pertama, hindarkanlah semua kepura-puraan ibadah, kesalehan yang bertopengkan sandiwara di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Lalu yang kedua, jadikanlah hidupmu ibadah yang sejati kepada Allah, dan peliharalah ibadah yang baik kepada Allah. Dan yang ketiga, perjuangan merajut ibadah sejati akan mendatangkan berkat-berkat yang daripada Tuhan.